Kembali lagi di channel Max dong gua. Gimana nih kabarnya para tetua? Seperti biasa, apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Shoyan? Namun sebelum itu Mimin ucapkan hari kemerdekaan yang 2 hari lagi akan diselenggarakan. Semoga Indonesia lebih maju, lebih makmur sentosa dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Oke lah, kopi, gorengan, lontong sudah siap. Kita lanjutkan perjalanan Shoyan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut setelah Xiaoyan masuk ke lubang cacing dan kembali ke pavilion bintang jatuh dengan Sailin dan Xiao Xiao. Singkat cerita, saat ini di dalam aula pavilion bintang jatuh, Yao sedang mempelajari gadis kecil berpakaian putih. Dia saat ini memeluk paha Xiaoyan dan menggunakan matanya yang hitam gelap untuk menatapnya. Wajah manusianya ditutupi dengan ekspresi tertegun. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat cara Yao bertindak. Dia sadar bahwa Yao telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Sailin dicurigai sedang hamil. Oleh karena itu dia tidak menyadari situasi ini. Jadi saat ini Xiaoyan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada saat itu. Yao tanpa sadar menggelengkan kelapanya setelah mendengarkan cerita Xiaoyan. Matanya menyapu Sailin saat dia menggoda. Saat itu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena aku yang lama, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Seketika wajah dingin Sailin berubah sedikit merah ketika dia mendengarkan kata-kata Yao. Saat itu dia bertukar pukulan dengan Yao berkali-kali. Namun dia tidak mengira lelaki tua saat itu hanya tubuh spiritual yang muncul hanya sedikit lebih kuat darinya untuk benar-benar lebih kuat saat ini. Sailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao kecil dan dengan lembut memberitahu dia apa yang harus dia lakukan. Xiao Xiao, cepat sambut guru besar. Mendengarkan ini, Xiao Xiao mengedipkan mata hitamnya yang besar. Dia melirik Xiaoyan agak ragu-ragu. Hanya setelah melihat dia tersenyum dan menganggukkan kelapanya, dia dengan takut memanggil guru besar. Senyum gembira yang dipancarkan dari hati Yao muncul di wajahnya setelah dia mendengarkan suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiaoyan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiaoyan seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat orang lelaki tua itu di usianya saat ini, hati mereka akhirnya akan merasakan kelembutan untuk anak-anak kecil. Yao melangkah maju, sudut matanya berisi senyuman saat dia menyentuh Xiao Xiao kecil. Setelah itu tangannya memegang tangan kecil Xiao Xiao. Sebuah kegembiraan muncul di matanya beberapa saat kemudian ketika dia berkata, "Apa? Kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dia juga memiliki afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak alkemis. Kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukan kamu saat itu. Apalagi konstitusinya berkali-kali lebih besar darimu. Jika dia benar-benar dipersiapkan, prestasi masa depannya akan lebih besar dari milikmu." Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengarkan evaluasi Yao. Yao akhirnya mengangkat kelapanya setelah mencubit Xiao Xiao untuk waktu yang lama. Matanya menatap Xiaoyan saat dia berkata tanpa ragu-ragu, "Mengapa bukan aku yang lama yang akan mengajarkan Xiao Xiao kecil di masa depan?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengarkan Yao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke pavilion bintang jatuh untuk dilatih olehnya. Tidak seorang pun di antara yang ia kenal bisa membawa keterampilan penyempurnaan obat Yao. Itu secara alami terbaik baginya untuk secara pribadi mengajarkan Xiao Xiao. Yao dengan penuh cinta menepuk kepala Xiao Xiao dan mengarahkannya kembali ke Sailin. "Anak ini telah berpergian bersama kamu melalui wormhole selama beberapa hari. Biarkan dia benar-benar beristirahat dulu." Selanjutnya dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Sailin dan putrinya menetap. Yao menarik matanya hanya setelah melihat Sailin mengambil Xiao Xiao pergi. "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan seorang putri yang baik. Namun kamu bersama dengan Ratu Medusa telah melampaui harapanku." Xiaoyan membentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Sailin cukup rumit. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ratu Medusa yang kejam, yang telah mengajar Xiaoyan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun, akan benar-benar menjadi istrinya. Aku juga sudah mendengar tentang masalah kali ini. Mampu mengirim 2 Tianzun cukup untuk menunjukkan bahwa aula jiwa tidak bermain-main. Namun mereka saat ini menderita kerugian besar kali ini. Tianzun ke-9 terbunuh di tempat, dan Tianzun ke-4 dipukuli hingga setengah mati sebelum melarikan diri. Jujur saja, aku tidak tahu apa yang aula jiwa rencanakan. Klan ini selalu misterius dan tidak terduga. Mereka pasti melaksanakan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa-jiwa, apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini. Skema ini memungkinkan perkembangan sangat cepat berdasarkan informasi yang aku peroleh. Tampaknya saat ini beberapa perang besar telah meletus di bagian benua lain.
di luar dataran tengah. Aula jiwa kemungkinan terlibat dalam perang ini. Yellow mengangguk dengan ekspresi serius. Dia perlahan menghela napas sesaat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada setengah bulan tersisa sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan dengan benar selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran dagang spasial ini semuanya adalah ahli kuat dan faksi kuat. Horrifying Demonic Lotus Flame terlalu menarik karena kami telah dapat memperoleh berita tentang ini. Faksi lain juga sadar akan hal itu. Oleh karena itu kita pasti harus membayar harga yang mahal agar dapat bersaing untuk fragmen peta terakhir tersebut. Xiaoyan pun mengangguk. Horrifying Demonic Lotus Flame menduduki peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Peringkat ini saja menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Daya pikatnya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meskipun itu hanya sebuah fragmen peta, nilainya akan sangat menakutkan. Tidak mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyak pesaing. Singkat cerita, sementara saat ini Xiaoyan dan Youchen keduanya mengambil retreat. Pil lightning dan fenomena tak wajar lainnya sering muncul di langit atas pavilion bintang jatuh. Peristiwa-peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid pavilion bintang jatuh menyaksikan mereka dengan terkejut. Namun fenomena yang tidak biasa ini tidak merusak apapun di alam bintang. Beberapa tokoh emas gelap diam-diam akan mengisi kawan guntur ketika pil lightning terbentuk dan akan menyerap semua pil lightning sebagai gelombang setelah gelombang suara gemuruh bergema. Fenomena yang tidak biasa ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum perlahan-lahan melambat. Yellow dan Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung di belakang pavilion bintang jatuh. Setengah bulan kemudian, ekspresi mereka dipenuhi dengan kelelahan. Mereka saling bertukar pandang tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Lalu keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristri jahat selama 3 hari penuh. Xiaoyan dan Yellow hanya bertemu lagi di siang hari pada hari ketiga. Setelah 3 hari beristirahat, aura mereka telah pulih sepenuhnya. Yellow tersenyum dan berbicara ketika dia melihat Xiaoyan. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Sudah waktunya mereka akan pergi. Mari kita pergi. Xiaoyan mengangguk. Pada saat ini hanya Sailin Xiaoxian yang datang bersamanya. Pavilion bintang jatuh adalah benteng mereka, dan Yellow akan pergi kali ini. Oleh karena itu lebih baik lebih banyak orang untuk tetap mendukung pertahanan. Aku sudah mengatur masalah pavilion bintang jatuh dengan tepat dan akan segera kembali jika terjadi kecelakaan. Yellow berdiri di puncak gunung dan mengabaikan alam bintang ini. Dia tersenyum dan tidak tinggal lama lagi. Kakinya melangkah melalui udara yang kosong saat dia dengan cepat bergegas ke pintu keluar alam bintang. Sementara itu Xiaoyan Sailin Xiaoxian mengikuti di belakangnya. Pameran perdagangan spasial adalah istilah yang tidak dikenal di Central Plains. Hanya faksi-faksi dan ahli terkemuka di seluruh benua yang sadar tentang informasi yang terkait dengan perdagangan andil spasial. Seiring perkembangannya perdagangan spasial secara bertahap, seorang organisator yang sesuai akhirnya muncul. Namun penyelenggaraan ini bukan ahli tunggal ataupun faksi. Sebaliknya, perintah dikelola oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. 3 sekte tersebut adalah Gerbang Darat, Sekte Ruang Misterius, dan Mencerminkan Harta Karun Gunung. Ketiga nama sekte ini tidak setenar 4 pavilion, namun dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Burning Flame Valley dan Sekte Langit Mendalam tidak akan meremehkan mereka. Ada banyak kekuatan tersembunyi di Central Plains yang disebut One Hall One Tower. 2 sekte 3 lembah 4 pavilion tidak bisa menjadi faksi terkuat di Central Plains. Beberapa faksi memiliki profil yang sangat rendah, tetapi mereka juga memiliki landasan dan kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan faksi-faksi ini tidak kalah dengan faksi terkenal manapun. Tetapi faksi-faksi ini tidak mengekspos dirinya ke mata orang biasa karena gaya mereka. Pameran perdagangan spasial telah menjadi lebih besar dan lebih megah sementara dikelola bersama oleh 3 faksi. Banyak ahli yang suka menyendiri akan tertarik oleh harta akhir yang diperdagangkan. Pameran ini dapat dianggap sebagai tempat perdagangan paling menguntungkan di seluruh benua Doji. Bahkan skill Do Clastian tidak terlalu langka di pameran perdagangan spasial ini. Tentu saja, jika seseorang ingin memperoleh keterampilan seperti itu, seseorang perlu mengambil sesuatu yang akan memuaskan pihak lain. Seseorang seharusnya tidak berpikir untuk mencoba merampok di acara ini. Jika tidak, orang akan menderita serangan gabungan dari 3 sekte dan akan dilihat dengan permusuhan oleh para ahli lain. Karena siapapun yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan andil perlu bersumpah bahwa mereka akan menyerang siapa saja yang menyebabkan masalah selama acara. Itu karena semua aturan ini yang adil di perdagangan spasial telah tumbuh. Jumlah ahli top yang dimilikinya juga meningkat.
Lokasi pameran perdagangan spasial diadakan di gurun yang tandus di bagian selatan Central Plains. Pasir dan angin biasanya bertiup di atas tempat ini, menyebabkannya tanpa manusia. Selain itu, ini adalah daerah miskin dan jarang ada paksi yang mencoba mengambil untung darinya. Oleh karena itu, gurun ini adalah gurun yang tandus. Orang biasa tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini adalah area perdagangan terbaik di Central Plains.